8 sore. Di sini saya akan memaparkan tentang reformasi birokrasi di Indonesia, dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga eselon yang sudah dipangkas di beberapa kementerian di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu reformasi birokrasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari reformasi dan birokrasi tersebut. Saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Reformasi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Dalam KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki jenjang jabatan tersebut. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan reformasi birokrasi menurut Kementerian Aparatur Negara. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan program reformasi birokrasi. Pada tahap awal reformasi birokrasi dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 pada fase awal 2010 sampai 2014. Itu adalah awal reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Fase kedua dan fase ketiga berada di 2020 sampai 2024. Fase kedua pada tahun 2020, fase ketiga pada tahun 2020 sampai 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi hingga saat ini. Di sini slide ketiga saya akan menjelaskan tentang pembagian eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan juga eselon 5. Eselon 1 termasuk kejabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang, 1A dan 1B. Eselon 1 ada pangkat dari 4C sampai 4E. Eselon 2 jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2 jenjang 2A dan 2B, berpangkat 4C sampai 4B. Kemudian ada eselon 3 jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari jenjang 3A dan 3B, berpangkat 3D sampai 4D. Selanjutnya ada eselon 4 dan eselon 5. Eselon 4 dan eselon 5 ini untuk sekarang ini sudah dipangkas. Di sini saya juga akan menjelaskan kementerian mana saja sih yang sudah memangkas 2 level eselon tersebut. Yang pertama ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian BUMN, dan Kementerian PAN-RB. Di sini saya mengambil kementerian yang sudah memangkas eselon itu. Saya mengambil contoh dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan terdiri dari Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Di bawahnya ada Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan 8 staf ahli Menteri Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Inspektorat Jenderal berada di eselon 1. Sekretaris Jenderal berada di eselon 1 juga. Dan 8 staf ahli Menteri Keuangan seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Jenderal Penganggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembiayaan keuangan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko negara, Badan Kebijakan Fiskal, dan juga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Direktorat Jenderal tersebut berada di eselon 1, namun Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berada di eselon 2. Di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, alasannya kenapa sih pemangkasan 2 level eselon itu harus dilakukan? Apa dampaknya? Apa pengaruhnya?
Di sini saya akan menjelaskan alasan muncul program restrukturisasi pemangkasan tersebut, termasuk salah satu prioritas Presiden Jokowi dalam 5 tahun ke depan adalah memangkas birokrasi. Menurut Presiden Jokowi, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon 1, 2, 3, dan 4 menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi. Dan alasan lain pemangkasan 2 level eselon tersebut adalah berpengaruh terhadap investasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja harus segera diprioritaskan. Itu menurut Presiden Jokowi pada pidatonya. Di sini saya masih menjelaskan tentang alasan kenapa harus dipangkas, berpengaruh terhadap apa. Selain alasan yang tadi saya sudah jelaskan, pejabat eselon ada sampai 4 level dan bahkan 5 level di beberapa kementerian ini berpengaruh lamanya pengambilan keputusan dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya, misal dari menteri ke dirjen, dirjen ke direktur, lalu ke kasub, bisa makan banyak waktu. Namun setidaknya ada 2 hal yang menjadi perhatian pemerintah sejak dulu saat ide penghapusan ini, yakni percepatan pengambilan keputusan pemerintah dan untuk mempermudah izin investasi di berbagai daerah, karena pembangunan di setiap daerah harus cepat dilakukan agar pertumbuhan ekonomi pun semakin lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar kebijakan dari pemangkasan eselon tersebut. Yang pertama, pemangkasan tersebut merupakan salah satu 5 program prioritas Kabinet Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi. Kedua, pemangkasan ini dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi agar birokrasi tersebut tidak gemuk atau tidak memakan biaya yang terlalu berlebihan. Ketiga, penyederhanaan birokrasi ini sesuai dengan mandat Presiden Jokowi. Keempat, penyederhanaan ini menjadikan birokrasi semakin dinamis karena birokrasi itu harus berjalan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Apabila perkembangan zaman tidak diikuti oleh birokrasi kita, maka birokrasi kita akan mati dan tidak berjalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi terhadap pemangkasan 2 level eselon tersebut. Penghapusan eselon 3 dan 4 juga punya dampak negatif baik dari sisi personal maupun kelembagaan. Secara personal, dampak pada kondisi psikologis orang-orang yang tergusur. Contohnya, mereka sudah terbiasa di birokrasi, mempunyai bawahan, tiba-tiba menjadi bawahan kan itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang. Dan jadi dalam pemangkasan eselon ini ada konsekuensi psikologis yang bakal ditanggung oleh masing-masing individu dan yang terkena restrukturisasi pemangkasan eselon ini. Secara kelembagaan, penghapusan itu tidak bisa disamaratakan di semua kementerian karena ada suatu karakter urusan kementerian yang tidak bisa menghapus eselon 3, 4 maupun 5. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan resiko dan biaya terhadap birokrasi. Resiko yang paling harus dipertimbangkan adalah resistensi diam. Maksud dari resistensi diam itu apa sih? Seperti halnya orang yang tidak mau bekerja, mogok bekerja, atau melawan penghapusan tapi tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Jadi resistensi diam ini dilakukan secara dari belakang. Mereka tidak menunjukkan karena mereka sudah disumpah akan loyal terhadap perusahaan. Jadi di sini yang paling beresiko adalah ketika ASN tersebut merasa mereka itu tersingkirkan dari jabatannya sehingga melakukan mogok kerja. Meski tujuannya untuk mempercepat, tetapi penghapusan eselon bisa menjadi tidak tepat dan akan memperlambat proses pemerintahan. Adanya resistensi di internal pemerintah akibat kebijakan pemangkasan 2 level eselon ini. Nah, di sini selain resiko, saya akan menjelaskan tentang bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika pemangkasan 2 level eselon ini. Tentunya menurut peneliti Heni Prasetyowati mengatakan upaya mengurangi jumlah pejabat bisa memberikan penghematan bagi negara seperti pemangkasan eselon 3 dan 4 yang direncanakan pemerintah.
Negara berpotensi menghemat APBN sebesar 11 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah jika posisi eselon 3 dan 4 dipangkas semua. Menuju pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tantangan pemangkasan eselon. Tantangan pemangkasan eselon ada beberapa kriteria. Yang pertama, bersaing dengan orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya. Kedua, berlomba-lomba untuk membuat sebuah inovasi. Ketiga, tantangan yang dihadapi karena perubahan adalah waktu. Waktu mengubah segala-segalanya, kecuali sesuatu dalam diri kita. Jadi, sesuatu yang mengalami perubahan akan membuat seseorang itu menjadi kaget dan tidak bisa berkomunikasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang barunya. Kedua, ada hambatan dalam pemangkasan eselon tersebut. Pertama, penolakan dari ASN tersebut yang terkena dampak seperti pemogokan kerja. Kedua, kecemburuan sosial dari ASN yang terdampak. Selain beberapa hal negatif, saya di sini akan menjelaskan tentang peluang yang bisa didapatkan dalam pemangkasan eselon tersebut. Contohnya, adanya perubahan yang melahirkan kemajuan dengan adanya birokrasi yang efektif dan efisien. Kedua, ada keuntungannya terbangunnya tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik. Kedua, membangun perilaku organisasi yang rasional di mana bisa dicapai dengan baik melalui suatu sistem aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Koordinasi dan pengendalian merupakan kunci tercapainya rasionalitas dalam organisasi. Yang terakhir, ada kurangnya persiapan keahlian dari eselon yang dipangkas. Karena dipangkas berarti merubah bidang keahlian dari ASN tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan reformasi birokrasi di Indonesia dan pemangkasan 2 level eselon di kementerian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan materi yang kurang jelas. Di sini saya masih belajar, dan jika ada pertanyaan bisa di-emailkan ke email aoktaviani57@gmail.com. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.